Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita kaji maranyuan nan lalu nan sebelumnya, tapi beda kaji. Mumarasatani rauhaniyatani humadikru wal wardu waqtila huma. Dua praktek spiritual, zikir dan wirid, serta perbedaannya. Ada perbedaan antara zikir dan wirid. Kita bahas bab 1 dulu, ada beberapa, mungkin 2 bab. Langsung ke tajuk risalah, mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk menjalani amalan kita secara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kuatkan lagi keislaman kita dengan syahadatain, dan kita bersihkan kembali kepala dan hati kita dengan talqin zikir. Sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka taharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilah hadiniya solihi wa ilah hadrati Syaikhul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bi'idnillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir taqi hajatina.
wa khususan Abaruhi Nur Muhammadin, wa khususan Nabi Yunaka sallallahu alaihi wasallam, wa khususan Ahmadi Khalifatul Radin, wa khususan juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mukminin wa musyinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina alal Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzubika min syarri masanatu abulaka bi ni'matika alayya wa wudzanbi fakfirli fa idam layak bijunuba ila anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alina bisarakatil maut wa najatan minan nari wa lafan dalisa. Rabbi syari sadri wa yasiri amri wa quluda tamilisani ya qawli ya Allah ya Rabb. Semoga yang kita taklim maupun yang pentaklim mudah memahaminya dan lancar taklim ini dan segala urusannya dimudahkan dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala syahidin ajwaja wa sholatu wa salamu ala syahidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsi huda wa badil duja wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa najja ilmalana ila ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Hadirin jemaah, syukur alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberi waktu ya. Masih bisa datang untuk berthalibul ilmi di tempat ini. Baik yang ngaji secara talaki maupun yang ngaji tidak langsung melalui dunia teknologi atau medsos. Semuanya doakan rahimakumullah. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Al-Fakir pentaklim hari ini coba membahas mumarastani ruhaniyatani huwa dzikru wal wardu waqtila uhuma. Dua praktek spiritual zikir dan wirid serta perbedaannya. Bab 1 dulu, part 1. Amma ba'du. Semua nggak asing sama kita. Amalan kita ini amalan zikir. Setelah zikir biasanya wirid atau berdoa. Jadi setelah zikir wirid. Sebelum zikir ada tatanan. Sebelum zikir pun ada tatanan. Ya. Ada aturan. Acendra kabatannya beko ya. Masih mengaji kan? Ya. Jadi amalan dua spiritual ini, zikir dan wirid harus didalami. Kemarin sudah mengamalkan tapi bonceng antum semuanya. Sekarang dong coba person. Person. Tapi ingat, tidak ada amalan itu person. Amalan itu pasti ada majelis berjamaah karena tubuh kita itu enggak sendiri. Musyarak, ada korina, ya, ada makhluk yang tidak terlihat, gitu kan? Ya, ada malakuti, malaikat. Ya. Jadi kita pahami secara sisi lebih dalam spiritual kita, perkara zikir dan wirid. Dua praktek spiritual yang harus didalami secara ilmu Islam. Semua nggak asing perkataan itu, tapi ada perbedaan. Orang sering menyamakan zikir ya wirid, wirid ya zikir. Tidak, ada perbedaan ya. Zikir itu di tengah, karena letak zikir itu di tengah. Ya, wirid itu permohonan ada di nafs di bawah. Di atas kepala ada taharo.
tahara, istighfar, sholawat, ya, termasuk minta pertolongan itu termasuk jenis-jenis tahara. Walaupun sholawat itu jembatan, jadi tolong bagi 3 dulu ya. Amalan itu ada 3, diawali ya misalnya pertama yang kita mesti amalkan. Kalau di tarekat ditambah 1, menguatkan keislaman lagi, syahadatain. Ya, kalau secara awam antum semua udah merasa udah Islam katanya kan, padahal Islam kultur, ya kan? Sebetulnya dikuatkan lagi dengan syahadat, ya. Karena syahadat kita itu ya amalannya harus ditegaskan, menguatkan lagi. Itu yang disebut bai'ah sebetulnya. Ya, kalau antum sendiri bai'ahnya namanya syahadat tain. Ya. Kan kamu berjanji, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan bai'at tuh. Itu bai'at ngikat tuh. Setelah itu baru toharo. Ya. Tohara itu kan istighfar, ya kan? Setelah istighfar, sholawat dulu, supaya istighfar kita sampai. Sholawat dulu, baru istighfar. Nah, jenis bacaan itu beda-beda nggak masalah. Yang penting ada tuntunan sunnahnya, ya. Setelah itu apa? Kalau di tarekat diarahkan kepada niat awal, ridho Allah, ya kan? Nah, setelah itu dikuatkan lagi dengan wilayah tengah. Masuk zikir, thayyibah. Nah, ada secara umum ya, zikirnya itu ada tahmid, tahlil, ya. Digabung 4 itu. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu awam. Kalau di tarekat dikuatkan itu pada zikir thayyibah, ketauhidan. Itu perbedaannya. Nah, di situ baru ada penuntun yang disebut qafi. Baru ada aurat. Aurat itu wirid, jamak dari wirid namanya aurat. Tapi kalau sendiri namanya wirid. Tapi kalau berjamaah namanya aurat. Kuat mana antara wirid dengan aurat sendiri dengan aurat? Kuat aurat, karena aurat itu berjamaah. Itu dia. Jadi yang sering dijamaahkan atau sering itu adalah di aurat, wirid bersama. Ya. Nah. Jadi itu yang perlu Anda tegaskan dalam kaji ini. Tutunan runutnya begitu. Jadi praktek spiritual yang 2 ini dalam Islam perlu kita dalami secara keilmuan yang benar, ada sanadnya. Namun seringkali masyarakat awam, masyarakat umum menganggap keduanya sebagai konsep yang sama. Ya, sudah sholat, langsung dia embat apa Pak? Doa, wirid. Karena doanya sendiri kan. Jadi udah tahu aurat, kalau aurat tertata. Ada pemimpin, paham ya? Nah, itu dia. Jadi meskipun keduanya melibatkan pengulangan kalimat, zikir kan pengulangan kalimat, wirid juga pengulangan kalimat, ya. Khususnya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tetapi sebenarnya keduanya memiliki makna tujuan praktek yang berbeda. Nah, ini yang mesti dijelasin. Jadi pas kita melakukan zikir kemana nih? Kalau kita melakukan tahara kemana nih? Ke diri, membersihkan, pengampunan. Pas kita zikir kemana nih? Ke tauhid, mendekati kepada Allah. Nah, sudah itu wirid. Nah, wirid itu di situ ada doa, ada kehendak, ada keikhlasan, ada tawakal. Paham ya 3 versi itu? Ya. Jadi kalau ditata letaknya gimana arahnya? Kita duduk, zikir lebih cenderung keingatan kita wilayah tengah. Awal dari sholawat sampai istighfar wilayah kepala, ya. Wirid wilayahnya kehendak, an-nafs. Kan ada kehendak tuh, wilayah bawah tuh, ya, keinginan. Nah itu dia, tuntunannya gitu. Sampai di sini paham ya? Jadi runut garis global besarnya kita melakukan 2 amalan spiritual Islam itu tahu, ya. Jadi itulah perbedaannya antara zikir dan wirid. Zikir itu dan wirid tidak bisa dipisah. Ya, tidak bisa dipisah. Coba kita menyebut misalnya zikir. Dari zikir aja kita udah tahu makna loh. Jahar, kopi, rawa. Ya, rawa itu diwiridkan. Jadi diucapkan
ya, diheningkan, kemudian diulang-ulang. Namanya zikir. Ada kafnya, ada jaharnya, ya kan? Ada ucapan. Jadi kalau zikir itu diperdebatkan, zikir jahar, dari makna aja dia udah kalah itu. Ada jahar itu, ya. Nah, jadi ini perlu kita pahami secara lebih benar dulu. Jadi makna arti bahasa zikir di risalah sebelumnya sudah Anung bahas. Ya. Udah dibahas tuh Manung sebagai pentalim, tapi Anung ingatkan lagi supaya nyambung. Zikir berasal dari bahasa Arab kan zakaro, yang artinya menyebut dan mengingat. Dua tuh. Jahar dan kofi. Menyebut dan mengingat. Dari kata itu aja udah tahu tuh. Ada jahar, ada kofi. Zikir itu artinya menyebut dan mengingat. Ya. Jadi sholat itu zikir kan? Sholat itu nggak hening. Terucapkan, terdengar oleh telinga sendiri. Berdesis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sholat goib namanya. Ya. Dudukin dulu ya. Robah kalau kita nih. Karena kita udah paham maksudnya apa. Ya. Jadi Anung ingatkan dulu, zikir itu zakara. Ya. Ada jahar, ya. Ada kofi, ya. Diulang-ulang. Menyebut, mengingat, diulang-ulang. Nah, gampang ya memahaminya dengan konsep kayak gini, ya. Sebagaimana terdapat Al-Qur'an, ya. Sementara zikir menyebut nama Allah atau bacaan mulia lainnya dengan lisan jahar atau hanya mengingatnya dalam hati, itu pemisahan. Kalau mengingatnya aja dipisahkan jahar-jahar saja, itu namanya penafian dan kofi. Ya, penafian itu jahar harus disampaikan, ya. Nah, tanpa ketentuan waktu. Zikir itu tanpa ketentuan waktu. Beda wirid. Wirid ada waktunya, ada tempatnya, paham ya? Itu perbedaan yang paling krusial. Tanya, zikir itu kapan saja, di mana saja, tanpa waktu. Kalau wirid nggak bisa, kapan saja, di mana saja, nggak bisa. Ya, karena wirid itu bacaan banyak dipakai bacaan Quran. Kalau bacaan Quran kan nggak boleh tempat sembarangan. Ya, dalam tatanan keilmuan spiritual Islam itu kita harus tahu dua-duanya nggak bisa mana yang paling tinggi, nggak bisa. Dia harus sejalan. Ya, harus jalan. Nah, jadi zikir tanpa ketentuan waktu, baik secara rutin atau hanya spontan sekali saja udah bisa disebut zikir. Jadi nawaitunya apa zikir? Kalau zikir wilayah tengah itu, nawaitunya wilayah itu ke arah Allah. Itu kan arah Allah tuh. Jadi niatnya kalau kita zikir, niatnya ya zikir itu adalah mendekat kepada Allah. Kemarin udah disebutkan, karena wilayahnya aras hati. Aras hati itu disitulah tempat Allah. Ya kan? Ada di Quran itu. Ya. Tolong dibaca, diawali dulu di Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Itu perkara zikir, dasar awalnya. Pendek-pendek aja ya. Dibaca dulu. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemarin yang belum bahas ya, ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Pas aku akan ingat kepadamu, itu rumah komat tinggi 4.
Ya. Nah, coba buka surat 33, keseimbangannya. Ya. Seorang pemimpin keseimbangannya di zikir 41. Jadi kalau 33 suratnya Al-Ahzab. Itu termasuk dalil zikir dibaca. Ya Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Perintah nggak? Zikir pengulang-ulang sebanyak-banyaknya. Perintah itu penyeimbang. Jadi minta bantuan kepada zikir dalam segala masalah. Kalau nggak seimbang kita oleng lah apa susah ya gitu ya. Nah, itu dia. Jadi zikir itu misalnya gini, dalam konteks secara awam dulu ya, bukan satu rekod. Salah satunya adalah mengambil dari Quran. Alhamdulillah itu zikir. Ya itu zikir tuh. Kan berulang-ulang tuh. Kaget alhamdulillah. Nah, ya. Yang nggak boleh kan buat maksiat alhamdulillah. Tata longsong nih. Nah, hati-hati. Jadi tolong sebelum ngomong kemana arahnya? Ya, itu zikir wilayah tengah tuh. Ya. Alhamdulillah. Jadi kejelekan misalnya kehendak kita ditaruh di tengah, menjadi diseimbangkan jadi bersih. Karena garizanya wilayah tengah itu baik. Ya kan? Baik, maka kalau wilayah tengah itu diracunin sama rokok, sama tetek bengek tuh ya, dekat ke perut, nah cepat deathnya. Ada jantung, ada paru-paru. Otak juga penting. Ya. Otak juga penting, wilayah tengah itu bahaya juga tuh. Ya. Kekuatannya lebih tinggi ya, daripada wilayah otak. Ya, kalau wilayah otak itu kekuatannya rendah, makanya dibungkus otak itu dengan tempurung yang begitu kuat. Namanya, nah, itu makna secara ilmiah ada. Ya. Jadi udah tahu dalil zikir ya dua tempat tadi. Ya. 152, satu di runut yang sering bimbang. Runutnya 5 tuh, manusia sering bimbang. Terus keseimbangannya orang mukmin itu ada di 33 kan. Ya, pemimpin, khalifah, nah, prinsipnya dikuatkan tauhid 4-1. Benar kan? Enggak salah. Ya. Jadi hamdalah mengambil dari Quran itu awam, belum khusus nih. Ketika senang spontan mengingat Allah, ketika susah. Kalau ketika susah istighfar kurang bijaksana kita. Ketika susah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Dulu kan alhamdulillah, saya diingatkan dengan dosa. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Ya. Jangan dibalik, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, dosanya pulang tuh. Jadi amalan ini mesti ditunjukin nih. Nah, hati-hati sudah terbiasa nih. Pasti banyak yang salah. Melihat kupu-kupu, melihat bunga, astagfirullahaladzim, salah. Indah kupu-kupu, indah bunga, melihat alam. Apa? Alhamdulillah. Nah, kalau melihat perempuan cantik, ngetat, apa yang dibaca? Ayo. Jilbab. Apa yang dibaca? Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Gitu. Karena rezeki kan. Hati-hati. Tapi langsung hapus dengan istighfar. Nah, gitulah. Nah, ya. Kalau astagfirullahaladzim habis lah. Yang nggak masuk ke ilmu pinunduknya gitu. Halo. Ngajarin yang enggak. Salah, betul itu. Jadi pertanyaan sekarang ya, interaksi supaya jangan kaku lah. Ini penting karena ini udah torekot murni. Zikir paling utama, zikir paling tinggi derajatnya adalah apa? Jawab. Ikhwan Arif.
Apa zikirnya? Sholat. Apa? Sholat. Jadi kita zikir thayyibah tetek untuk bisa ke zikir yang tinggi, yaitu sholat. Paham? Itu kata siapa? Bukan kata antum, kata Allah. Zikir utama tertinggi derajatnya adalah sholat. Udah dapat tuh. Udah dapat. Kenapa? Karena sholat disebut Allah juga zikir yang paling tinggi terpenting. Gak percaya? Suratnya itu menafikan keraguan 20 Taha. Buka dulu Taha. Ayatnya kira-kira menguatkan tauhid 14. Iya kan? 14. Baca deh kalau nggak percaya. Nah, itu mutolaahnya. Lu pelan-pelan ngajarin mutolaah ya. Nah, baca Ikhwan. Innani sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hebat ini. Ikhwan Acenda udah ngalahin Ikhwan Suryalaya tuh. Oh, iya karena dengerin dari Abah Sepuh kan. Ikhwan apa zikir paling tinggi sir? Wah, riba. Zikir paling tinggi ternyata sholat. Iya. Maka dengan sholat tauhid kamu kuat, kokoh. Ya. Tapi sholat yang gimana? Sholat yang kuat. Paham di 3 potong tubuh itu. Itu kalau sholat semuanya diletakkan di tempatnya. Kapalo sama derajatnya, jo sampai pembuangan ke kaki. Sujud. Itu zikir tertinggi nggak? Nah, itu dia. Jadi kalau ditanya nanti zikir tertinggi apa? Katanya. Kun fayakun. Buset, kemana nih lari ini? Udah hebat. Mantan dari Suralaya keren-keren. Iya, yang duduk aja nggak tahu loh. Ya karena dibisikin. Gitu. Ternyata sholat. Ternyata sholat. Bener nggak tuh? Di Al-Fat juga banyak yang nggak tahu tuh. Zikir tertinggi dicari-cari tuh. Kun fayakun. Gimana itu? Ya. Sholat. Nah ya, zikir tertinggi sholat. Kalau sholatnya bagus, tepat waktu, maka tauhid antum bagus. Kalau tauhid antum bagus, nggak mungkin antum melenceng ke syirik. Tidak mungkin antum membutuhkan yang sifatnya selain Tuhan. Duit datang tuh. Hebat gak tuh? Itu dia tuh. Zikir tarekat itu untuk apa? Untuk mencapai titik zikir tertinggi, yaitu sholat. Itu latihannya. Jadi kalau dia zikir kuat, sholat enggak gimana Pak? Bohong tuh. Ngaco tuh kan? Iya. Jadi kalau ada yang bertanya, zikir paling utama, terpenting dan tertinggi, jawabannya paham tuh. Itu zikir, udah clear. Nung bahas wirid supaya tahu perbedaannya. Ada perbedaannya nih. Wirid jamaknya aurat. Ya, aurat berjamaah tuh. Wirid sendiri tuh. Wiridan kita kok rame-rame ya? Aurat kita. Paham ya? Itu jamak. Nah, berasal dari kata apa wirid itu? Ada 2 makna. Dari bahasa Arab, warada. Ya, artinya apa? Menemukan. Wirid itu menemukan. Jadi kalau antum wirid dengan doa, nggak menemukan solusi, wiridnya ada masalah tuh. Paham nggak? Ya Allah, berilah saya jodoh yang cantik,
yang kaya, nggak ketemu jalannya. Berarti ada yang salah wiridnya. Doanya ada yang salah. Dicoba dengan aurat sama-sama, maka mulai ada petunjuk. Dicoba dengan mursyid yang menuntunnya wiridan, auradan, ketemu. Ya, betul kan? Insya Allah gitu. Nah, dari zikir masuk wirid udah mulai terbuka nggak? Udah mulai terbuka ya. Nah, kata siapa warada itu menemukan artinya? Kata Allah. Ada dua. Warad wirid. Warada menemukan, wirid konstan akan menemukan. Berketerusan. Jadi wirid itu berketerusan. Dua makna tuh. Allah berfirman di Al-Qasas. Ikuti supaya ketemu dengan spiritual. 28 suratnya. Ayatnya harus antum itu menggunakan imamul 23. Imamul itu 3. Karena kita itu nggak bisa sendiri. Jadi Al-Qasas 28 ayat 23 itu maknanya. Ya, dibaca Ikhwan. Walam Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Jadi di mana kata wiridnya? Warad dengan, betul kan? Warad wirid tuh. Walamma warada ma'an Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqura. Ketika menemukan, ya, ketika menemukan wirid itu menemukan. Jadi kalau zikir mendekat supaya kamu melakukan ibadah dapat, kan perlu harta ibadah itu. Sholat aja perlu naik motor, perlu rezeki. Temukan itu rezeki itu dengan wirid. Ya, maka jangan jadi malaikat aja, zikir aja, harus ada wirid. Zikir aja wiridnya nggak ada, paling apa wiridnya? Saya sudah zikir ya Allah, mudah-mudahan dapat uang Allah. Wirid itu bulang-bulang, ya, orang ada akan menemukan antum. Contoh, ketika sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang sedang memberi minum. Badan kita itu ada ternaknya, ada hewaninya, perlu dapat minum. Ya. Terus ada halangan hawa. Ya. Maka perempuan Hawa tadi diam aja, usir dulu itu hewannya, ya. Supaya dapat meminum hewan dianya, ternak dianya. Itu menemukan, itu satu ikhtiar. Jadi wirid itu usaha untuk mendapatkan keinginan kita, rezeki kita. Maka secara bahasanya sering seumum berdoa. Hampir sama, berdoa. Paham ya? Ya, jadi
walamma waradama, ya, ketika menemukan sumber air itu, ya, amadjana wajada alaihi umatan minan nasi yasquna, ya kan? Di sisi lain makna wirid itu adalah diartikan rutinitas. Tahu rutinitas? Istiqomah, nggak bisa sekali. Dari mana dasarnya antum mesti berdoa itu 40 hari? Quran. Di wirid. Tapi ada zikirnya. Maka disebut itulah yang dipraktekkan secara kisah Nabi Yunus. Berapa lama Nabi Yunus di perut ikan? Kegelapan, gelisah, takut mati, nggak menemukan jalan. 40 hari memakai zikir dan wirid. Salah satunya adalah memohon. Wirid itulah namanya doa Nabi Yunus. Wiridnya apa? Zikirnya apa? Ya, zikirnya. Tobatnya apa? Tobatnya dia punya kesalahan, meninggalkan umatnya. Kemudian dia berzikir, menyadari diri. Naik kapal, marah Allah tetap karena meninggalkan umatnya. Dapat kena kejelekan. Diundilah itu di kapal karena oleng. Nah, sejarahnya gitu, nanti Nung ceritain lebih dalam lagi ya, supaya maknanya lebih jelas. Jadi itu terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Wirid rutinitaskan. Bisa disebut kebiasaan, biasakan wiridan itu. Jadi orang sholat itu sudah zikir, wirid. Ya. Paham ya? Jadi dalam amalan wirid bisa dikatakan serangkaian zikir dulu, kemudian dilangsung dengan doa, itu wirid. Ya. Yang dilakukan secara teratur. Karena wirid artinya juga harus teratur, istiqomah. Gitu. Ya. Nah, kalau waktu kita terbatas, ada wirid yang sama dengan istighfar, syaratnya misalnya 100, jadi cuma sekali baca. Tunjukin nanti. Pasti itu yang diambil. Zikir misalnya 100 sekian, bisa sekali. Ya, syaratnya. Harus sekian, tapi cukup sekali. Ada, Allah tahu itu. Ya. Jadi melibatkan rangkaian zikir, doa yang lebih panjang dan terstruktur, itu wirid. Wirid itu doa yang ada tempatnya, panjang, terstruktur, itu wirid. Ya. Kalau zikir itu lebih cenderung kapan saja, di mana saja kan? Iya kan? Nah. Arti kata, karena terstruktur, wirid itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Bisa sehari, bisa seminggu, bisa 40 hari. Nah, pertanyaannya, kalau jodoh berapa hari doanya? Yang nggak boleh putus. Kalau ingin menagih hak orang, kerjasama berapa hari jangan putus. Itu ada kitabnya. Ya. Ada aturannya, makanya tanya. Kan nggak mungkin dijabarin semuanya, itu kan katalog. Kalau diajarin semuanya meledak kepala tuh. Ya, amalan saya apa? Al-Mukarram, gitu. Kita punya masalah ini. Kebanyakan apa? Kaji lama saya. Supaya selesai dah. Nggak minta amalan, nggak mau dikasih tuh. Ya udah diusahain dengan doa sendiri, andong tuh. Bisa dapat, bisa enggak, paham nggak? Sekarang tanya, amalan saya apa? Ada yang ngomong gitu Kak? Selama tidak meminta, dilarang memberi ijazah amalan spiritual. Itu ada. Duduk. Siapa yang pernah duduk sama Abah Anum? Abah Anum nggak pernah ngasih amalan. Selama dia tidak meminta. Itu adab. Paham nggak? Paham ya? Jadi wirid itulah. Lebih panjang, terstruktur, dilakukan waktu-waktu tertentu, bisa sehari, bisa seminggu, bisa 40 hari. Nah, antum kan nggak tahu tuh. Ya. Nah, orang yang peka memahami konteks
taharaunya orang ini gimana nih, mesti berapa hari nih, itu ada pemahaman itu. Kadang-kadang dia tarik ke mutolaah, jusnya apa nih, begitu, wiridnya sekian, paham nggak? Karenanya Allah berfirman di Hud, coba sandarkan dulu, ini terkait dengan zikir, di firman di Hud 11:98, materinya dispiritualkan, 98 artinya. Ya, Quran surat 11. Ya qadumu qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi. Jadi dia menemukan tempat terburuk. Gini, antum salah wirid, salah niat, akan ditemukan tempat terburuk. Makanya diilmui wirid itu tidak nyerocos saja. Ya, ada ukurannya, ada tempatnya. Salah niat ditemukan dengan niat itu ke tempat yang buruk. Paham nggak? Paham ya? Maka materi itu bahaya, harus dispiritualkan. Duduk. Itu bahasa Quran tuh. Materi itu berbahaya. Kalau ingin membereskan menjadi berkah harus dispiritualkan. Spiritual itu ada dua, zikir dan wirid. Ibarat zikir ke langit, kalau wirid ke bumi. Duduk nggak? Tambah keren lagi tuh. Nggak perlu panjang-panjang masuk UIN tuh. Panjangin aja itu 2 ayat tuh. Zikir itu ke langit, ya. Membereskan wilayah bumi. Maka doa langitan membereskan doa bumi. Apa amalannya? Zikir dan wirid. Kalau sendiri wirid, kalau bersama aurat. Duduk. Pulang nggak selesai. Ya. Wirid jamaknya aurat. Kalau susah menemukan petunjuk, aurat. Kenapa? Di situ akan menemukan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kenapa bisa menemukan? Logikanya gini, kalau sendiri sulit, gak ada ilmunya. Kalau berjamaah pasti ada yang bisa ketemu nggak? Itu dia, logika kan? Jangan yang aneh-aneh dulu. Ya, akan menemukan ayat Al-Quran yang menyejukkan hati ketika dibaca. Sejuk, tenang. Jadi dalam pengertian istilah ya, wirid adalah ayat-ayat Al-Quran yang ditemukan melalui bacaan-bacaannya dan mulia lainnya diucapkan dengan lisan secara berulang-ulang rutin. Ketemu ayat yang mesti dibaca, surat. Wirid, ya, berulang-ulang karena itu terkait dengan apa yang disebut aurat. Kalau bersama-sama kan berulang-ulang tuh, ya, istiqomah lah, ya, secara berulang-ulang dan rutin pada waktu yang ditentukan untuk bisa amalan-amalan rezeki, amalan wirid itu untuk bisa beribadah mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk ego sendiri. Hati-hati salah niat. Tetap apapun juga kamu ingin kaya supaya bisa beribadah, boleh. Ya. Nah, misalnya antum pengen berkeluarga untuk bisa beribadah kepada Allah, melengkapi agama. Betul kan? Kenapa kita mesti nikah? Ayo. Kenapa? Karena kita khalifah. Khalifah harus dakwah. Khalifah harus beri nasihat. Berarti kalau orang belum nikah, separoh belum beragama. Enak gak disebut gitu?
Orang belum nikah berarti belum lengkap agamanya. Ya, makanya kadang-kala andung agak memaksa. Ya, kok enggak juga dapat tuh. Takdir Allah menentukan. Salah begitu berpikirnya itu. Salah itu. Ya. Jadi gimana doang? Udah tanya malamnya. Jadi udah jelas ya, menemukan bacaan-bacaan dari Al-Quran. Kalau nggak bisa sendiri melalui wirid, menemukan melalui aurat. Gurunya berjamaah, amalkan bersama. Nah, yang nggak enaknya gini, satu punya masalah, kita bantu mereka bersama-sama, yang lainnya membawa masalah sendiri-sendiri. Kebantu nggak? Itu yang paling susah. Hukum berjamaah itu yang paling susah. Misalnya yang punya masalah, ikhwan-ikhwan datang, kita auratkan dia. Ini dari datang pikirannya pas gitu wirid untuk dirinya. Alah panik lah. Lajale goro. Tahu goro. Goro kan ke situ, tiba indahnya nyangkulnya di rumah. Namanya goro. Ah, itu goro, egoisme. Betul enggak? Itu banyaknya di siko. Gitu. Itu bedanya wirid dan aurat. Zikir udah ngerti kan wilayah tengah itu mendekat kepada Allah. Ya. Jadi misalnya bacaan tasbih, tahmid, takbir setelah sholat itu jenis apa? Itu bukan zikir tuh. Karena yang dibaca tadi adalah sifat. Itu wirid. Orang awam menyebutnya doa. Duduk nggak? Ya Rozak bisa juga. Iya kan? Nah, kadang-kadang surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas dibaca sebelum tidur. Itu wirid. Bukan aurat. Karena sorangan. Duduk ya? Nah, pelan-pelan nih. Jadi kuncinya kalau ingin menemukan mendekat kepada Allah, dari arti makna bahasa saja kita sudah paham. Pertama amalannya apa? Taharah, sholawat, ingat Allah. Kalau ingat Allah, Tuhan kita yang Esa, Thayyibah, ya kan? Taharah, ya lahir batin, ya kan? Nah, bawa kendaraan, sholawat, luruskan niat, ya ridho Allah. Ya, sudah itu ingat Allah, tauhid, enggak selainnya, thayyibah kan? Nah tuh, nah itulah zikir, itulah zikir. Kemudian dilanjutkan dengan belum berhenti situ, wirid, kehendak diri, ya. Artinya kalau sudah masuk wirid menemukan. Kalau kita hanya separuh istighfar saja, kan ada orang istighfar aja nanti dibeli rezeki, itu terserah Allah. Betul. Tapi lengkapi syarat ilmunya. Apa syarat ilmunya? Taharah, lahir batin, sholawat, kendaraan, ya, lurus niat ridho Allah. Jangan minta niat dulu nih, niatnya nanti mintanya di wirid. Ulang. Pertama, langsung naik lebih tinggi. Islamkan antum, syahadat. Pakai aja ini dulu, udah saatnya nih, rutin tiap hari, karena sendiri. Pertama apa? Syahadat. Sekali-sekali aja dulu ya. Kedua, ambil kendaraan setelah Islam, sholawat. Ketiga, toharo, lahir batin. Apa itu? Istighfar. Ambil sifat Rahman Rahim. Ya. Keempat, luruskan niat ridho Allah. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Keempat, baru masuk wilayah tengah. Paham? Apa itu? Ingat Allah yang Maha Esa. Bahasanya Thayyibah. Paham?
dilarikan dari atas ke bawah. Setelah bersih, la ilaha illallah. Ini supaya maknanya jelas. Apakah selesai itu? Enggak. Wirid antum kan banyak tuh. Ya, kalau antum melakukan aurat, wiridan kita, itu aurat namanya. Ya, banyak tuh. Yo, runut, permintaan aja semua tuh. Betul kan? Memohon ke arasnya, memohon ini sifat semua kan? Kalau itu salah runutnya antum belum disebut mursyid. Duduk nggak? Nah sekarang garis besarnya udah paham ya? Nggak antum jelaskan. Karena ini mahal ilmunya nubalik tuh. Supaya jangan kelihatan mulut antum ngomong. Iya kan? Nah besok cari jemaah ya. Lakukan itu aja. Ya, nanti ketemu tuh jalan yang sebenarnya secara efek masing-masing. Baru wirid. Kalau sudah wirid seharusnya menemukan. Tapi di sini menemukannya kita menemukan petunjuk. Udah ketemu petunjuknya belum tentu berhasil. Karena Allah bisa membatalkan. Paham nggak? Apa ditutupnya? Hak Allah. Ya, nah itu dia. Karena itu supaya jalan ini kan jalan nih dari kehendak manusia untuk bisa ibadah, dari kehendak manusia ini dapat rezeki supaya mendapat ibadah. Jalannya kan begitu tuh, iya kan? Jalannya kayak gitu tuh. Nah, kalau jalan artinya apa? Untuk bisa menemukan jalan itu, torekot, harus bertorekot. Kalau sendirian, kamu nggak ikut berjanji dengan torekot, jalannya dapat petunjuk. Siapa petunjuknya? Al-Qarin. Bertorekot tanpa guru, gurunya setan. Salah nggak tuh anu ngomong? Nah pertanyaannya, baru dapat kan pemahaman detailnya ya, pemahaman kesimpulan aja tuh dari kita bertorekot. Ya, sama suruh torekot jalan, cuman lafaz kan bisa beda-beda nggak masalah. Tapi runut pakemnya begitu. Jadi kalau kita mengikuti spiritual harus pakai jalan. Supaya menemukan jalannya, supaya kita tidak nyasar, perlu apa? Jago yang punya jalan yang sudah pengalaman itu disebut guide, mursyid, guru. Duduk nggak? Jadi kalau tanya wakil talqin hanya memberesin wilayah kepala sama nafsu. Maka wakil talqin nggak bisa disebut mursyid. Duduk nggak? Paham ya? Abah Anu wakil talqin kan banyak. Nggak mau disebut mursyid, dia cuma membersihin aja. Setelah bersih baru diserahkan kepada mursyid supaya dapat petunjuk jalan. Itulah mursyid. Jalan apa? Jalan torekot. Amalannya tadi sampai titik wirid. Paham ya? Nah, kenapa supaya ada jalan? Segala sesuatu ada jalannya. Supaya jangan nyasar harus jago yang menunya petunjuk. Duduk nggak? Harus menemukan jalannya. Kalau nggak ketemu jalannya, perewel aja. Langit tuh luas belum? Kamu mau ke Jakarta, keliling-keliling ke Aceh dulu. Ada yang ke Aceh kan? Baru ke Jakarta. Kapan sampainya? Mati di jalan nanti. Betul. Supaya jangan salah jalan, harus ada pembimbing, petunjuk jalan. Guide namanya bahasa kerennya kan? Iya kan? Bahasa spiritualnya mursyid. Antum yang berjalan murid. Paham? Seorang penunjuk jalan itu bukan pinter. Dia sudah berpengalaman pernah ngikuti jalan lain itu bersanad. Tahu nggak? Mursyid ini udah setinggi langit dulu. Enggak, dia duluan. Makanya kalau dia menjadi mursyid belum pernah pengalaman ditunjuki jalan sama sanad di atasnya, itu mursod namanya. Duduk. Gitu. Ya. Yang duduk pernah belajar, nungging yang duduk. Kena lacu, diacok salah jalan. Gitu. Sampai ya.
Nah, tanya Ikhwan Chandra, bener gak tuh? Udah paham kan? Nah, udah. Praktekin ya, pelan-pelan aja nih. Agak nyinyir dong. Enggak, supaya jangan kemana-mana. Ya. Nah, anungsakan kamu udah punya jalan. Jalannya satu, ikuti aja torekot. Silakan pilih. Mau satar, kodor, naksaban. Terserah. Syajali boleh. Kalau masih wirid, masih sendiri, pilih satu. Kalau ada diandung, boleh memakai jalan yang lain. Paham nggak? Karena dia ahli, itu enggak. Ini Google aja dipakai Google Map. Ke Jambi tahu-tahu kalau Bukalung datangnya. Gitu kira-kira. Ada pula yang keren, semua torekot dipakai. Bingung nggak? Jalan kita itu jalan kereta, cie. Iko indah pakai jalan raya. Banyak cabangnya kan? Nggak tahu pula arahnya. Nggak ada petunjuk, nggak ada pelangnya. Kama. Ayo. Banyak orang di luar melakukan itu? Banyak. Maka nggak menemukan. Sekali menemukan puyeng dulu. Keliling, udah babak belur. Supaya jangan nyasar, itu gunanya mursyid. Duk ya. Kok indah. Dek kue wana akliyah. Nyebui jalan akliyah seorang. Andong lah menyuruh jalan kau. Dibuat jalan akliyah. Menurut logika begini jalan yang paling bener. Alah nyasar gitu. Dijamin. Di sini bukan taklid pengertiannya. Pahami ilmunya. Jangan buat jalan sendiri. Kalau belum berpengalaman. Nah. Jalan itulah yang disebut torekot. Mudah-mudahan ikhwan semuanya sampai titik ini paham ya. Maksud daripada zikir dan wirid. Itu jalan. Ya. Nanti pas antum sudah bagus ngikuti latihan ini, maka antum keren waktu jalan syariatnya dilakukan. Itulah pucuk sampainya. Sholat mikrajul mukminin. Mikrajnya seorang mukmin. Kasyafnya sudah sampai ke Tuhan. Itu tuh. Gimana bisa menyadarkan sholat mikrajul mukminin kalau kita tidak ikut jalan torekot? Halo. Bersyariat itu katanya bertorekot. Jalan untuk kepada Tuhan kan? Iya kan? Nah, ini kan banyaknya sholat kita ditaruh di mana, Pak? Bukan mikrajul mukminin, bro. Sholat kita stagnan di bumi saja. Ya. Karena nggak ketemu jalan ke atas. Jadi zikir dan wirid sama-sama menyanjung Allah, menuju kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya. Itulah sesungguhnya sholat yang benar. Adapun perbedaannya menurut beberapa ulama sebagai berikut. Perhatikan perbedaannya. Perbedaan dua nih ya. Dua jalan spiritual perbedaannya antara apa? Zikir dan wirid. Antara langit dan bumi itu aja sebenarnya udah selesai tuh. Ya, tapi secara syariat dibukukan. Siapa yang bukan yang duduk nih yang membukuin? Bukunya ada tuh kitabnya ya orang-orang bingung bacanya. Tunggu sebut ya. Wal waridu layakunu yang pertama. Perbedaannya itu antara zikir dan wirid. Wal waridu layakunu ila bil lafzi wa dzikru yakunu bil lafzi wal qalbi wal amali. Wirid hanya dengan lisan. Ada mulut. Sedangkan zikir bisa dengan lisan dan hati. Dua. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita berdoa nggak bisa ngomong. Itu doa. Rabbik firli warhamni warjukni wajburni warfa'ni wa'afini wa'fu'ani. Ngomong. Terdengar. Doa, sholat di dua sujud. Banyak yang gak kedengeran, Pak. Makbul enggak? Ngomong. Kecuali ada imam. Imam juga gak boleh jahar kan? Karena itu sunnah.
tapi kita berdesis, tau nggak? Halo? Paham ya? Itu dia. Karena apa? Wal baridu la yakunu illa lafzi. Wirid itu hanya dengan lisan. Kalau zikir itu diam sejenak, tumanina namanya kalau di sholat. Diam sejenak. Zikir dulu, diam dulu, baru wirid, tuh enggak? Subhana rabbil a'la. Jadi itu kalau sujud kan, diam sejenak, diam sejenak itu zikir. Kalau tidak pakai ritual sholat, harus ada pakai lisan, jahar namanya. Paham nggak zikir itu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Halo? Supaya terdengar malaikat, supaya terdengar dengan makhluk lain yang jin Islam. Karena mereka manusia, makhluk juga bisa nggak kedengeran, tau nggak? Kesel juga tuh. Malaikat nggak sama apa? Sama Allah. Allah di hati aja udah tahu. Kretek hati aja. Kalau malaikat sama. Karena dia juga makhluk. Punya talingo. Jadi bukan orang aja. Itu ini mah tarbiyah. Tarbiyah kan mesti diam. Ilmu ampe minang. Mantap ya. Baik ilmu tuh. Enggak. Ilmui. Wirid lisan. Zikir bisa lisan, bisa kofi. Paham? Itu perbedaan kan? Bisa di hati dan zikir bisa juga dengan tindakan. Bekerja kalau ada tahara antun zikir tuh, ingat Tuhan. Karena bekerja ingat Tuhan. Kalau udah peka, kamu kerjain apa-apa aja, supir aja kamu zikir tuh. Itu dia, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, perhatikan ya. Antara zikir dan wirid, perbedaan kedua. Wa yuridul qiraata fil waqtil muhadadi bainama yumkinul qiyamu bil dzikri fi ayyi waqtin. Wirid dibaca pada waktu yang ditentukan. Wirid doa tidak bisa very well. Karena itu pakai baca Quran. Di WC kamu bisa baca wirid, nggak boleh. Berarti waktunya ditentukan, ilmu itu. Sedangkan zikir bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Misalnya antum maaf sedang buang air, ingat Tuhan dah dosa, tapi tidak boleh dahar kemarin dong kaji. Sama ya? Nah, itu perbedaan kedua. Perbedaan ketiga antara zikir dan wirid, antara langit dan bumi, betul? Enggak bumi aja, harus ada langitnya. Hidup kayak gitu, karena antum hidup nanti di langit, gitu ya. Ya, sama ya. Betul. Betul. Perbedaan ketiga, yatimu ada ulwayuridu bisaktin mutakhirin wirutiniyan fihini yumkinuku ada uldikri fakot min hinin li akra au bisaklin afuwin. Tuh artinya dong ya, wirid dilakukan secara berulang-ulang dan rutin. Wirid tuh. Sedangkan zikir bisa sekali saja, bisa spontan, bisa pula berulang-ulang. Jadi kalau diderajatkan memang keren di zikir. Tapi kalau zikir aja antum bangse. Oh enggak. Harus ada wirid. Paham? Paham. Keempat, perbedaan zikir dan wirid. Spiritual dan bumi, gitulah ya. Langit dan bumi. Udah paham ya satu-satu ya perbedaannya? Ya. Keempat, wa yuridu huwa juz'un minad dzikri lidalika yazibu ala kulli waridi dzikri
Walaisa kullu dzikri wiridin. Wirid adalah bagian dari zikir. Sampai wirid itu bagian dari zikir. Ya. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi kalau ditanya wirid itu memang zikir, tapi bagiannya. Ya. Karena itu setiap wirid pasti disebut juga zikir. Tapi tidak setiap zikir adalah wirid. Tidak setiap zikir adalah permohonan. Karena zikir itu adalah kepasrahan menghadap kepada Allah. Jadi tidak setiap zikir adalah permohonan. Tapi permohonan itu adalah juga zikir itu adalah wirid. Sama ya? Ketangkep gak nih? Nah itu dia 4 perbedaan. Nah ini tesisnya sudah tidak ada di buku. Ya. Wah tambah pinter nih anak ini. Udah S2 tambah S-teler nih. Ya tapi enak kita ya. Biasa aja. Ya. Tapi bisa menjelaskan kan? Ya. Nah. Referensinya apa? Referensinya kasih tau aja. Andong Behiti gitu. Pusing-pusing tuh. Jadi kesimpulan dari kaji ini ya. Perbedaannya kan itu tadi antara zikir dan wirid. Kesimpulan supaya lebih kuat nih. Semuanya kan zaman sekarang epistemologinya harus kuat. Kesimpulannya apa? Inti kajinya apa? Andong jabarin dulu. Nah, jangan sebut ulang-ulang ya. Karena pengulangan kaji itu harus ada kesimpulan. Gini. Yudad dzikru lidzakiri billahi wat taqarrubi ilaihi fil hayati yaumiyati. Ya kan? Wayu adal waridu lil tawiyati syaliatil ruhiyati billahi. Benar kan? Watumanni natin nafsi wal musa'adati ala nala ailil kairi wal barakati fil hayati itu. Itu kesimpulannya. Zikir dilakukan sebagai bentuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Wirid dilakukan untuk menguatkan hubungan spiritual kehendak kita kepada Allah supaya berkah. Bisa menenangkan jiwa wirid itu dan zikir itu serta membantu dalam mencapai kebaikan keberkahan hidup. Jadi wirid itu salah satu ikhtiar mendapat berkah rezeki dalam hidup. Itu kesimpulannya. Ya. Dari apa kesimpulan tadi? Zikir tuh. Karena terkait dengan wirid, lengkap. Nah, sekarang kesimpulan wiridnya. Mumarasatun muhadadatun takarau umiraran fi auqatin muayanatin wabikamiyatin muayanatin goliban badal salawati malrudati litakiwiyati rawabitir ruhiyati wakasibil kairi. Itu wirid tok. Amalan spesifik yang dibaca berulang-ulang sesuai waktu dan jumlah tertentu. Seringkali setelah sholat fardu untuk memperkuat hubungan spiritual mendapatkan kebaikan. Paling bagus wirid adalah setelah sholat. Paham ya? Paham? Di dalam wirid, di dalam zikir, karena itu zikir bagian wirid, kira-kira dalam sholat di mana letaknya? Di dua duduk di dua sujud itu wirid. Duduk nggak? Itu dia kalau ditanya. Karena itu wirid adalah bagian zikir. Pas kita zikir, sholat itu zikir. Ingat Allah kan? Tapi supaya jangan kemana-mana dikasih wirid kehendak kita. Letaknya di mana? Di dua sujud duduk. Paham nggak? Robik pilih warhamni warjukni wajibuni warfani wafin. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kalaupun kita mau mengamalkan doa pada waktu sujud, itu doa serakah, jangan di sholat. Letakkan pada sunat. Duduk gak?
itu bijaksana. Yang mau berdebat silakan, Andung ada dalilnya. Nah, sampai di sini perbedaan antara wirid dan zikir, penerapan kita dalam ibadah spiritual kita, paham? Paham ya? Udah bisa diamalin kan? Seandainya waktu kita sholat ngerti kan? Supaya matang sholat kita, lakukan zikir rutinitas, latihan kita taruh. Dari apa? Pengislaman secara kuat, syahadatain, terus sampai wirid. Pas kita sholat lebih keren. Pasti ketemu gat gak? Tahu ketemu gat? Penunjuk air, petunjuk solusi. Pasti ketemu tuh. Berapa kali kita disuruh untuk zikir mendekat kepada Allah sehari? Yang paling tinggi 5. Maka itu diwajibkan karena susahnya hidup di atas dunia. Karena dunia itu ujian. Kalau antum itu nggak beres tuh di langit nanti, dia kekal. Yakin nggak tuh? Ayo, anda menjamkan ini loh. Nggak percaya, mati kita tuh. Ngeri bro. Secara garis besar, perbedaan utama antara zikir dan wirid terletak pada cara intensitas prakteknya. Zikir umumnya lebih spontan dan dapat dilakukan kapan saja oleh individu. Sementara wirid adalah praktek yang lebih terstruktur, dijadwalkan dengan ketat. Walaupun memiliki perbedaan, walaupun wirid memiliki tujuan yang sama, tujuan keduanya adalah lidzikrullah wal taqarrub illallah, untuk mengingat Allah dan bisa mendekatkan diri kepadanya. Itulah yang disebut zikir. Keduanya adalah wahuwa saklun muhimun min ashalal ibadat fil hayati ruhiyatil lil muslimin, adalah bentuk ibadah yang penting, sangat penting dalam kehidupan spiritual seorang muslim, adalah zikir tertinggi, itulah sholat. Kedua ibadah tadi, ibadah spiritual kan, zikir dan sholat, insya Allah akan membantu antum kalau didalami secara keilmuan yang benar, dipraktekkan secara benar, ada penuntun, ada petunjuknya. Sebagai umat Islam bisa menerangi jiwa, memperkuat hubungan dengan Allah, membawa rezeki yang berkah dalam kehidupan sehari-hari antum tiap hari. Kenapa? Karena zikir tertinggi terletak pada tiap hari 5 kali. Paham nih? Seharusnya antum berkah kan? Nah, itulah bedanya zikir dan wirid. Dengan memahami esensi zikir dan wirid, kan udah dipahami esensi zikir dan wirid tadi, insya Allah umat Islam dapat menggali kekuatan spiritual secara hebat, baik, benar, dan memperdalam pengalamannya dalam menjalani kehidupan beragama, insya Allah. Jadi itu udah inti keilmuan kita terkait di 2 jalan spiritual, dan ini udah menyangkup seluruh kajian sebenarnya. Cuman yang perlu kita pahami pas kita berinteraksi sosial, interaksi sosial kita itu kaitannya dengan hak. Hak itu harus paham ilmu fikih. Kalau dipelajari oleh antum, sebaiknya antum tanya kepada ahlinya kalau perkara itu. Paham ya? Karena fikih itu bisa jadi perdebatan. Tapi inti yang perlu antum pahami adalah ini. 2 jalan spiritual antum sebagai muslim yang perlu antum pahami dalam konsep kehidupan kekinian. Bersambung ke part 2. sana